Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Gaddafi dengan NIM 2304 Jadi di hari ini saya akan menjelaskan GST khususnya dalam bidang teknik elektro, apa saja sih penggunaannya, kelebihannya, khususnya dan juga aplikasinya dalam bidang elektro. Langsung saja kita mulai. Jadi yang pertama kita ke pengantar GST. GST adalah sistem komputasi yang terinspirasi dari cara kerja otak. Kemudian terdiri dari neuron buatan yang saling terhubung dengan bobot, belajar dari data melalui proses pelatihan, dan mampu melakukan pengenalan pola, klasifikasi, prediksi, estimasi hingga kontrol sistem. JST ini sangat terinspirasi dari cara kerja otak ya. Bisa dilihat dari neuron buatan yang saling terhubung yang mirip seperti jaringan pada otak kita yang saling terhubung, dan kemudian jaringan otak kita itu melalui proses pelatihan, belajar, dan mampu melakukan aktivitas fisik kita dalam melihat, belajar, dan sebagainya. Dan juga untuk sistem ini hampir mirip dengan cara kerja sistem pada tubuh kita. Jadi JST ini nggak bisa dibilang otaknya komputer ya. Kemudian mengapa JST digunakan di teknik elektro? Yang pertama, mampu memproses data sensor yang kompleks, bisa melakukan kontrol adaptif pada sistem dinamis, terus dipakai untuk prediksi beban listrik dan peramalan energi, kemudian membantu pengolahan sinyal, fault detection, dan diagnosis sistem. Jadi di bidang elektro ini sangat-sangat penting karena di elektro itu ada punya konsentrasi ya. Yang pertama ada energi. Jadi di sini tuh dapat prediksi beban listrik dan peramalan energi. Jadi sangat berfungsi untuk efisiensi pada perusahaan-perusahaan penting seperti PLN, PLTA, dan sebagainya. Jadi mereka bisa, di perusahaan-perusahaan itu bisa mengatur karena jadi lebih efisien lah dalam menyimpan listrik dan juga punya peramalan energi. Jadi bisa planning lebih matang untuk kedepannya. Kemudian untuk yang Telkom, jadi sini dapat membantu pengolahan sinyal, terus deteksi kesalahan jaringan, juga bisa deteksi sistem diagnosa, sangat berfungsi untuk Telkom di bidang telekomunikasi, apalagi jika terjadi error ya, jadi sangat bisa mudah dilacak kesalahan yang ada pada jaringan telekomunikasi. Kemudian juga sangat berpengaruh pada komputer ya. Jadi di sini bisa melakukan kontrol adaptif pada sistem dinamis, kemudian memproses satu sensor yang kompleks. Ini sangat berguna karena komputer itu kan banyak menggunakan sensor. Apalagi elektronik sekarang kan banyak menggunakan sensor untuk segala kebutuhan apapun itu sehari-hari, misalnya banyak lah ya sehari-hari. Kemudian kita masuk ke perbandingan JST dan pengolahan konvensional. Di sini yang dibandingkan di sini kelebihan sama kelebihannya. Kalau pemrograman konvensional tuh di sini instruksinya eksplisit, basis algoritma, cocok untuk aritmatika presisi tinggi. Ini sangat cocok, pemrograman konvensional ini sangat cocok untuk untuk menyelesaikan jumlahan, perkalian, pembagian. Jadi untuk menghitung kesalahan-kesalahan atau efisiensi sangat cocok untuk konvensional ini. Kemudian JST, belajar langsung dari data, cocok untuk pola nonlinear dan data tidak pasti. Jadi di sini JST itu dia ibaratnya gini, dia langsung bisa belajar dari data itu tanpa kita menginputnya lagi, jadi dia langsung mendeteksi. Jadi disinilah itu kelebihan JST itu, dia tidak perlu
lebih pernah lagi. Jadi dia dari kelebihan ini kan cocok dia untuk mendeteksi kesalahan, makanya JST ini banyak dipakai untuk mendeteksi kesalahan. Kemudian untuk pemrograman konvensional ini lebih cocok untuk perhitungannya lah, jika untuk perhitungan prediksi masa depan, untuk energi lah misalnya, energi bisa menghitung menjumlahkan aritmatika untuk misalnya berapa panjang, dan juga bisa meramalkan, ibaratnya memprediksi lah energi ini kapan habisnya, kapan bisa dipakai lagi. Jadi keduanya ini sama-sama punya kelebihan masing-masing. Jadi tidak bisa kita hanya memakai satu pemrograman saja. Nah, ada aplikasi-aplikasinya. Yang pertama tuh ada prediksi beban listrik. Nah, jadi di sini ini bisa memprediksi khusus energi listrik, hingga perusahaan-perusahaan mampu merencanakan pembangkit listrik dengan baik. Terus untuk sistem kekuatan listrik, jadi di sistem kekuatan motor listrik ini JST bisa mengendalikan kecepatan motor agar stabil meski bebannya berubah, sehingga lebih efisien dan tidak dan dapat memperpanjang umur motor tersebut. Kemudian yang ketiga, deteksi gangguan jaringan listrik. Nah, ini dia salah satu keunggulannya, mendeteksi gangguan. Jadi JST ini mampu mengenali pola gangguan pada jaringan listrik. Jadi karena mampu mengenali dengan cepat, maka akan sangat mudah untuk mendeteksi kesalahan tanpa kita harus mengoding eksplisit lagi dengan yang konvensional. Nah, kita masuk ke kasusnya. Jadi yang pertama ini JST untuk logika N. Jadi di sini dibilang pada eksperimen sederhana digunakan dua input biner 0 dan 1 dengan bobot awal acak. Melalui proses penyesuaian bobot perseptron, kita mampu menghasilkan output yang sama dengan fungsi N. Jadi di sini penyelesaiannya seperti ini. Jadi kita input dulu datanya yang kombinasi 00 kayak 1,1. Ini targetnya. Kemudian sini ada komanya ya. Kemudian setelah dilatihkan, pesertanya menghasilkan bobot yang mampu menirukan operasi dengan benar. Jadi di sini hasil prediksinya yang sesuai dengan target. Nah, jadi setelah pelatihan, hasil prediksinya sesuai dengan target. Di sini menunjukkan bahwa JST sederhana bisa menyelesaikan logika digital dasar. Dan aplikasinya di sini dapat digunakan dalam sistem kontrol sederhana. Jadi ini contohnya itu sistem proteksi. Jadi, sistem proteksi yang dimaksud itu alarm. Jadi hanya aktif jika dua kondisi berbahaya deteksi secara bersamaan. Untuk kasus 2, JST untuk sensor fusion, suhu, kelembapan, menuju kenyamanan. Jadi di sini tuh JST menggabungkan data dari dua sensor, jadi yaitu suhu dan kelembapan, untuk menentukan tingkat kenyamanan. Jadi di sini inputannya, target outputnya indikator kenyamanan. Itu nyaman, 0 tidak nyaman. Jadi di sini setelah JST dilatih, JST mampu mencapai keakurasian 87,4%. Jadi sini aplikasinya dapat digunakan pada sistem HVAC, ventilation air conditioning, sistem smart building, serta monitoring kenyamanan pabrik dan perkantoran. Ini menggunakan logika N juga berkaitan dengan kasus yang sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan, yang pertama itu JST itu mampu meneliti, diagnosis,
terus dapat mengolah data nonlinear dan tidak pasti. Nah, ini loh dia. Jadi karena dia dapat mengolah data nonlinear, jadi dia bisa mendeteksi kesalahan tadi yang saya bilang ulang-ulang tadi. Sangat cocok dia untuk mendeteksi kesalahan. Kemudian dari studi kasus tadi dapat menunjukkan fleksibilitas JST. Nah, jadi dia sangat cocok untuk disensor. Kemudian JST tidak menghadirkan metode konvensional, tapi mencari pelengkap yang kuat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kedua pemrograman tadi sangat sangat terhubung. Apalagi jika kita gunakan keduanya, maka akan menjadi lebih efisien lagi dalam kita bekerja. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan tentang GST dalam kecerdasan buatan ini. Oke, segitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan karena saya masih baru belajar. Sekian, terima kasih.